Bab 617. Ayah Kandung. Dalam perjalanan pulang, Audrey Han baru menyadari satu masalah yang sangat serius. Yaitu adalah, dia tadi mengundang Audrey Han untuk sering-sering makan di rumah dan bahkan menyiapkan kamar tamu untuknya. Jika dia datang menginap dalam kurun waktu dekat ini, bagaimana jika dia bertemu dengan Golden Ye? Memikirkan hal ini, wajah Audrey Han sedikit masam. "Mommy, ada apa denganmu?" Mendengarkan ucapannya, Audrey Han tersadar dari lamunannya dan melihat Glenn yang duduk menyamping di lengannya, mengingat bahwa dia akan tinggal bersama dirinya sekarang. Jika Golden Ye tiba-tiba berkunjung, bagaimana dia akan menghadapinya saat itu? Meskipun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga, tetapi dia masih ingin berusaha. Tapi apakah dia benar-benar berpikir begitu? Apakah dia benar-benar tidak ingin bersama Golden Ye? Tidak ada, Mommy hanya sedang memikirkan satu hal. Glenn menatapnya dengan mata terbuka lebar dan rasa ingin tahu. "Ada apa, Mommy?" Apakah Mommy ingin memberitahu Glenn dan membagikan sedikit kekhawatiran Mommy kepada Glenn? Berbagi kekhawatirannya. Audrey Han memandangi wajah kecilnya yang polos dan memikirkan apa yang Golden Ye katakan pada dirinya malam itu. Dia berkata, bahkan jika dia melahirkan anak dari mantan suaminya, dia bersedia memperlakukan anak itu seperti anaknya sendiri. Benarkah? Bisakah dia benar-benar bisa melakukannya? Dia sedikit ragu. Dia berpikir bahwa pria sangat arogan dan tidak akan mentolerir wanita mereka memiliki hubungan dengan pria lain. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan orang lain, tetapi Golden Ye mengira anak itu adalah anak James Lin. Karena tidak lama setelah dia menikah dengan Golden Ye, dia langsung hamil. Jadi dalam ingatan malam yang mendalam, anak itu adalah anak James Lin. Berpikir dalam hatinya, Audrey Han perlahan membuka mulutnya. "Kamu pernah memberitahu Mommy sebelumnya bahwa kamu ingin mencari Daddy?" Dia bertanya kalimat terakhir itu dengan hati-hati. Dia tampak seperti sedang mencari tahu. Glenn mengedip-ngedipkan matanya ketika mendengar ucapan ibunya, dan kemudian berkata pelan, "Mommy, apakah Mommy ingin mencari Daddy untuk Glenn?" Audrey Han mengangguk. "Yah, bukankah kamu selalu ingin menemukannya?" Tapi, Glenn mengulurkan tangan kecilnya dan menusuknya dengan keras. Glenn hanya ingin mencari Daddy kandung Glenn. Mendengar ini, Audrey Han mengerti maksud ucapan Glenn. Dia berpikir dan menggigit bibir bawahnya. Kalau yang Mommy bilang itu adalah Daddy kandung Glenn. Mata Glenn langsung berbinar. "Sungguh, Mommy? Apa Mommy benar-benar ingin mencari Daddy untuk Glenn?" Suasana hatinya menjadi bersemangat dan dia memeluk tangan Audrey Han dengan erat. "Mommy, kapan kita akan menemui Daddy?" Anak ini, kenapa dia begitu bersemangat ketika mendengar akan menemui Daddy? Jadi Audrey Han kembali berpikir, mungkin di mata anak-anak, menemui ayah kandung mereka benar-benar hal yang sangat membahagiakan. "Jangan khawatir, jika waktunya tepat dan ada kesempatan, Mommy akan mempertemukanmu dengannya." "Oh, terima kasih, Mommy." Audrey Han memeluk Glenn dan tiba-tiba merasa bahwa simpul di hatinya sepertinya telah terlepas. Jika dia bisa, dia berharap dia dan Glenn bisa bahagia. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Audrey Han perlahan semakin dalam. Asteris. Setelah membawa pulang Glenn, Audrey Han menjalani kehidupan pergi pagi dan pulang larut malam. Dia pergi ke kantor di pagi hari, mengantar Glenn ke sekolah, kemudian menjemputnya dari sekolah di malam hari, baru pulang ke rumah. Hidup tampak sangat tenang, tetapi Golden Ye tampaknya telah menghilang, karena dia tidak pernah muncul. Audrey Han merasa aneh. Dia tidak tahu bahwa Golden Ye tidak lagi di dalam negeri. Sampai Talita memberitahunya bahwa Golden Ye telah pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis belakangan ini. Memikirkan dia pergi ke luar negeri, dan dia bahkan tidak mengirim pesan untuk dirinya, Audrey Han merasa hatinya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu.
Dia membawa Glenn kembali dan akhirnya meyakinkan mentalnya, dan alhasil dia pergi ke luar negeri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu tahu berapa lama lagi dia akan kembali? Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Talita mengerutkan hidungnya, bagaimana aku bisa tahu? Aku baru saja akan mengirimkan desainnya, dan tiba-tiba mendengar mereka mengatakan bahwa Cheoye telah pergi ke luar negeri, dan menyuruhku untuk tidak pergi mencarinya dalam waktu dekat ini. Oke, aku paham. Audrey Han mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah mengerti. Talita menatapnya. Audrey, kamu tampak sedikit kecewa. Audrey Han kehabisan kata-kata. Dia menyentuh wajahnya dengan punggung tangannya. Apakah tampak begitu jelas? Apakah dia menunjukkan kekecewaan di wajahnya? Memikirkan hal ini, dia dengan enggan berkata, pergilah dan lanjutkan pekerjaanmu. Baiklah. Setelah Talita keluar, dia hanya berpapasan dengan Gita yang akan masuk. Karena ingin bergosip, dia segera menarik Gita ke ruang pantry terdekat. Ada apa kamu menarikku? Ada pekerjaan yang harus kulaporkan ke Audrey, menyingkirlah. Gita, Audrey tadi tampak gelisah. Gelisah. Gita berhenti ketika dia mendengar sesuatu tentang Audrey Han, lalu menyipitkan matanya dan menatap Talita. Apa maksudmu? Aku memberitahunya bahwa Cheoye telah pergi ke luar negeri, dan kemudian dia tampak sangat kecewa. Mendengar kata-katanya, Gita langsung mengerti dalam sekejap. Ternyata karena Golden Ye. Sebenarnya, dia selalu tahu perasaan Audrey Han pada Golden Ye, meskipun dia telah berada di luar negeri selama 5 tahun terakhir, namun cinta Audrey Han untuk Golden Ye tidak pernah berhenti. Ketenangan dan datarnya raut wajahnya, itu karena dia perlahan-lahan membekukan hatinya, tetapi perasaannya masih sama, hanya saja ada lapisan es di luarnya. Dan sekarang, mungkin Golden Ye hampir mencairkan es tersebut. Memikirkan hal ini, Gita mengangguk. Aku mengerti. Kemudian dia berencana untuk berbalik dan pergi keluar, tetapi Talita menahannya lagi. Kenapa kamu begitu tenang? Audrey, dia dan Cheoye. Apakah ada sesuatu di antara mereka? Wow, Talita, tak disangka kamu begitu pandai bergosip. Kamu bahkan juga ingin tahu tentang bosmu. Ah, aku hanya ingin tahu. Apakah kamu benar-benar penasaran, atau kamu sangat tertarik pada Golden Ye? Gita menyipitkan matanya dengan curiga dan menatap Talita. Ini bukan dugaan jahatnya, tapi pesona Golden Ye terlalu besar. Berapa banyak wanita yang bisa menolak pesonanya? Talita segera membelalakkan matanya dan berkata, kamu berlebihan, bukan? Dia sama sekali bukan tipe idealku. Oh, lalu seperti apa tipe idealmu? Tipe idealnya? Talita tidak memiliki tipe ideal, tetapi bayangan Marcel Wang tiba-tiba muncul di benaknya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sialan, bagaimana aku bisa memikirkannya pada saat seperti ini? Mengerikan. Siapa yang kamu pikirkan? Gita penasaran. Siapa lagi selain Marcel Wang yang menyebalkan itu? Talita mengelus wajahnya. Ini benar-benar menghantui. Itu pasti karena dia selalu menggangguku setiap hari. Melihatnya seperti ini, Gita akhirnya bisa memastikan bahwa dia tidak memiliki perasaan pada Golden Ye. Gita menepuk Talita dengan penuh arti. Selamat, kamu telah berhasil masuk ke dalam perangkapnya. Bersambung.